ini parah nih. Tenang, tenang. Anjay. Ini parah nih. Nah, ini parah nih. Raja Jawa, no 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 no. Raja Lampung. Astagfirullah. Pokoknya ada aja gebrakannya. Ibarat nggak ada kayu, rotan pun jadi. Nggak diterima jadi Raja Jawa, Raja Lampung pun nggak masalah lah. Tapi anehnya, di saat kondisi negara lagi seperti ini yang ada di pikirannya tuh kok cuma kampanye. Ini masih tahun berapa sih? 2026 menuju 2029 itu masih lama loh, masih 3 tahun loh. Bisa-bisanya kampanye loh. Pokoknya yang ada di pikirannya itu berkuasa, berkuasa. Saya mau berkuasa. Gelar ini sah atau tidak? Itu yang pertama. Kedua, siapa raja adat yang sekarang berwenang untuk memberikan gelar itu? Tadi sudah saya katakan yang memberikan gelar itu harus raja adat. Ya, siapa dia, Pak Edwin? Ada 5. Oh, oke. Yaitu Wai Pemuka Pangeran Ilir, Raja 1. Yang kedua, Wai Pemuka Pangeran Buha. Yang ketiga, Wai Pemuka Pangeran Udik. Yang keempat, Wai Pemuka Bangsa Raja. Ini di daerah Wai Kanan, tempat pemberian gelar kemarin. Iya. Itu. Nah, kebetulan nih raja-raja nggak hadir. Oh, iya, iya. Seharusnya mereka hadir dan memberi gelar. Iya, iya. Nah, dalam kenyataan yang memberi gelar orang-orang yang tadi Iya, hadir. Seharusnya 4 raja tadi ya. Tapi kalau nggak ada. Hanya persoalannya saya belum tanya ke 4 raja, udah izin belum? Iya, 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 iya. Kalau nggak izin nggak ada masalah. Tapi kalau nggak izin nggak bisa. Iya, iya, iya. Bisa nggak salah ya. Karena itu sudah beredar di masyarakat, tokoh-tokoh adat juga ada yang komplain gitu. Iya, iya, iya. Oke. Karena tidak baik gitu loh. Iya. Ya, saya hanya nggak hadir. Tapi karena sebagai tokoh masyarakat adat, saya diminta pendapat. Oke. Itu menyatakan gitu. Pak, satu lagi, ini yang terakhir. Kalau kita boleh mengambil asumsi yang paling kuat adalah ini sah karena sudah diberi izin, atau kemungkinan besar tidak sah karena tidak ada izin dari keempat atau bahkan 5 raja adat itu. Ya, yang jelas 5 raja adat nanti akan rapat adat. Itu pasti rapat adat, nggak akan dibiarkan kan? Iya. Karena menyebut nama mereka. Iya, iya. Nah, sekarang mungkin mereka belum rapat, belum apa hasilnya. Tapi karena ini sudah beredar di masyarakat persoalan sah tidak sah, 4 raja ini kan merembuk karena nama mereka yang dipakai. Gitu.
sementara mereka tidak hadir. Iya. Sementara yang sah itu kalau mereka hadir. Iya. Atau mereka sudah mendelegasikan ke orang. Iya. Ini yang harus kita dalami dulu. Oke. Apakah 4 raja ini sudah mengizinkan atau Iya. mendelegasikan? Nah ini yang kita belum, sehingga di masyarakat terjadi komplain yang ramai. Oke. Ini nggak sah, ini nggak sah ini kalau rajanya nggak ada. Nah itulah Iya. yang sementara. Iya. Oke, terima kasih. Berita terbaru ya dari mantan presiden ke-8 kita, ke-7 ya, yaitu Insinyur Dr. Joko Widodo yang tampaknya dia itu sedang keliling dan safari politik ya, yang katanya dulu bahwa dia itu ketika ingin pulang ya, bahwa sudah saatnya pulang, memang bukan ingin pulang, sudah saatnya pulang, dia itu ingin menjadi warga biasa, malah sekarang menjadi warga luar biasa. Karena dari perkata ini seolah-olah seperti yang disematkan netizen, yaitu sen kanan belok kiri, atau boleh dibilang sudah atau belum ya. Ketika dia ingin mengatakan ini, pasti terjadi yang lain. Dan ini memang benar sekali ya, bahwa ketika dari sosok seorang mantan presiden yang seharusnya memang ya secara umum nih ya, dia itu udah hidup adem ayem bersama anak, istri, cucu ya, dia malah sibuk dengan bernostalgia politik, atau bahkan mempunyai suatu tujuan politik, atau bahkan dari para oposisi pun sampai menghujat beliau dengan bahwa dia adalah mantan presiden yang paling haus dengan kekuasaan. Apakah benar? Dan menariknya di sini adalah tentang dari mantan presiden Insinyur Dr. Joko Widodo yang dinilai sedang main raja-rajaan, dan konon katanya dari wartawan senior ini adalah sebuah kemauan atau rencana dari mantan presiden Insinyur Dr. Widodo ya. Insinyur apa sih? Jelas insinyur kehutanan dari Universitas Gadjah Mada yang sekarang sedang diperdebatkan tentang asli atau tidaknya, yang ijazahnya sekarang hilang. Dan kenapa tidak membuat sayembara guys ya? Kan sudah bagi-bagi uang, otomatis duitnya banyak. Kenapa nggak melakukan sayembara guys ya? Dan balik untuk simak sudah selengkapnya, yuk kita play. Raja Jawa sudah, saatnya Raja Lampung. Ya sudah deh, daripada kelamaan ya, langsung saja simak cuplikan videonya berikut ini. Atari kemuarian antara tian limon muari si Joko Jamo Presiden Republik Indonesia ke-7, beliau Haji Joko Widodo berkita pemuka bangsa. Tabuhon. Ya, hadirin kita hormati, kita menyaksikan tari Nigel dengan punduk keris. Tari Nigel merupakan tari adat Lampung yang syarat makna. Gerak-gerak yang ditampilkan bukan sekedar tarian, melainkan simbol keberanian, kehormatan, kegembiraan, serta rasa syukur atas persatuan dan kebersamaan. Mari kita nikmati keindahan budaya Lampung ini yang Badan ini museum teratur, jadi sejarah budaya. Ya jadi begini loh, maksud saya itu begini. Kalau memang mau kampanye, Bok ya ditahan dulu. Pemilu kan masih lama, masih tahun 2029. Nah sekarang ini kan baru tahun 2026, jadi masih 3 tahun lagi. Bok ya sabar, ditahan dulu. Apalagi kondisi negara kita saat ini juga tidak baik-baik saja. Masalah janji 19 juta lapangan kerja, daya beli masyarakat yang terus menurun, terus nilai tukar rupiah juga terus anjlok, IHSG juga anjlok, dan masih banyak lagi masalah yang lainnya. Itu yang seharusnya dipikirkan oleh Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode. Belum lagi ada kasus dugaan ijazah palsu yang sebentar lagi juga mau disidangkan. Jadi Bok ya fokus sama masalah yang sudah jelas terlihat di depan mata kepala. Jangan malah memperlihatkan seakan-akan ingin terus berkuasa dan berkuasa. Ya sudah deh, daripada pusing. Gimana teriaknya? Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Gelar ini sah atau tidak? Itu yang pertama. Kedua, siapa raja adat yang sekarang berwenang untuk memberikan gelar itu? Tadi sudah saya katakan yang memberikan gelar itu harus raja adat. Ya, siapa dia, Pak Edwin? Ada 5. Oh, oke. Yaitu Wai Pemuka Pangeran Ilir, Raja 1,
Yang kedua, buaya pemuka Pangeran Buha. Yang ketiga, buaya pemuka Pangeran Udik. Yang keempat, buaya pemuka Bangsa Raja. Ini di daerah Buaya Kanan, tempat pemberian gelar kemarin. Iya. Itu. Nah, kebetulan nih raja-raja nggak hadir. Oh, oke. Iya, iya. Seharusnya mereka hadir dan memberi gelar. Iya, iya. Nah, dalam kenyataan yang memberi gelar orang-orang yang tadi Iya, hadir. Seharusnya 4 raja tadi yang tapi belum nggak ada. Hanya persoalannya saya belum tanya ke 4 raja, udah izin belum? Iya, 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 iya. Kalau nggak izin nggak ada masalah, tapi kalau nggak izin nggak bisa. Iya, iya, iya. Bisa nggak salah ya, karena Oke. itu sudah beredar di masyarakat, toko-toko adat juga ada yang komplain gitu, Iya, iya, iya. Oke. karena tidak sesuai gitu loh. Iya. Ya, saya hanya nggak hadir, tapi karena sebagai tokoh masyarakat adat, saya diminta pendapat Oke. itu menyatakan gitu. Pak, satu lagi, ini yang terakhir. Kalau kita boleh mengambil asumsi yang paling kuat adalah ini sah karena sudah diberi izin, atau kemungkinan besar tidak sah karena tidak ada izin dari keempat atau bahkan 5 raja adat itu. Ya, yang jelas 5 raja adat nanti akan rapat adat. Itu pasti rapat adat, nggak akan dibiarkan kan? Iya. Karena menyangkut nama mereka. Iya, iya. Nah, sekarang mungkin mereka belum rapat, belum apa hasilnya. Tapi karena ini sudah beredar di masyarakat persoalan sah tidak sah, Iya. 4 raja ini kan merembuk karena nama mereka yang dipakai. Iya. Gitu. Sementara mereka tidak hadir. Iya. Sementara yang sah itu kalau mereka hadir. Iya. Atau mereka sudah mendelegasikan ke orang. Iya. Ini yang harus kita dalami dulu. Oke. Apakah 4 raja ini sudah mengizinkan atau Iya. mendelegasikan? Nah, ini yang kita belum, sehingga di masyarakat terjadi komplain yang ramai. Oke. Ini nggak sah, ini nggak sah ini kalau rajanya nggak ada. Nah, itu Iya. sementara. Iya. Oke, terima kasih. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri. Dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ, saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal-Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak, bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior, yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak, dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lengser Pak.
Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi.